apa ya, macem-macem ya. Tapi Ah, mungkin untuk saat ini gue lebih ke mencoba untuk bisnis ya. Jadi gue ah, lebih ke apa, entrepreneur, sama gue kan punya bisnis kecil-kecilan nih, usaha kecil-kecilan. Gue bikin ah, apa, handicraft gitu. Jadi gue ngedesain, sama gue juga masih tetap stylist orang-orang gitu, oh, artis-artis gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang desainer bisa, stylist, fashion ah. stylist bisa, entrepreneur bisnis bisa. Oh. Yo Edaners, thank you banget. Terima kasih kembali untuk hadir di channel ini, Edan and Friends Channels, The Passions of Walk. Bagi yang baru datang di channel ini akan menceritakan tentang seorang atau teman-teman gue yang profesional di bidangnya, yang mempunyai passion di pekerjaannya masing-masing. Mereka memiliki hati dan mereka juga butuh proses untuk menjadi seperti diri mereka hingga saat ini. Untuk kali ini saya akan menghadirkan seorang entrepreneur. Dia adalah seorang wanita yang cukup berbakat. Dia mempunyai beberapa bidang usaha dan dia senang disebut sebagai entrepreneur. Apa aja usahanya dan bagaimana dia menjalankannya, mari kita saksikan bersama-sama. Teman saya Tika atau Kartika Santoso. Yo Sobat Edan, kembali lagi bersama Edan di sini, Edward Antonius. Sekarang kita kedatangan tamu, kita ngobrol bersama Kartika Santoso. Yeah. Hai, halo. Halo, masih dengan ciri khas jaket jeans ya dari zaman dulu. Yoi dong, gila. Berapa puluh tahun nih gue pakai. Dari gua zaman kenal dia nih sampai sekarang masih dengan jaket jeansnya. Ada Iya. cerita tersendiri nggak dengan jaket lu tuh? Kenapa sih Apa ya? suka pakai Apa jaket ya? Gue jeans? suka aja pakai jaket-jaket gitu. Jadi Hmm. kalau pakai jaket jeans tuh menurut gue apa ya? Lebih apa ya? Streetwear gitu deh. Lebih enak aja, nyaman gue gitu. Oh, inget gak tuh tahun Gue berapa tuh nyaman. lu mulai pakai Eh jaket? di SMA kali ya, gue udah SMA menjelang kelas 3 Oh, akhir gitulah, gue udah mulai pakai gitu. Terus nggak tahu ya, gue gara-gara ngelihat stylenya orang-orang luar gitu, di luar negeri gitu, oh, stylenya tuh pada mereka tuh seneng yang street style gitu, yang jeans gitu, ah, yang santai gitu. Jadi ya gue suka aja gitu, makanya hmm. gue lihat dari situ inspirasinya, oh, kayaknya seru nih, ya udah
Sampai sekarang deh keterusan. Ada berapa jaket tuh lu koleksi? Berapa kali beli? Kalau jaket jeans gue ada 2. Ah. Kalau yang ini polos, satu lagi ini polos tapi robek-robek gini modelnya kan. Kalau yang satu lagi tuh yang jadul banget deh, tahun 90-an banget. Jadi yang ada apa? Emblem-emblem, full emblem-emblem. Tapi emblemnya tuh ciri khas gue emblemnya dari beberapa negara. Jadi setiap negara gue datengin di luar negeri gitu, gue pasti selalu beli emblem sana gitu, terus gue tempel di jaket. Itu ciri khas gue sebetulnya tuh, gue tempel-tempel. Nggak tahu, gue seneng aja gitu. Kayaknya seru gitu loh, kayaknya old school gitu. Jadi ya udah gitu. Gue kalau jaket jeans gue ada 2 gitu. Tapi kalau jaket semi formal gue adalah lumayan banyak. Tapi dari 2 itu masih muat tuh dari dulu sampai sekarang. Masih dong, berarti ukuran size gue nggak berubah dong, masih segini-segini aja ya. Satu lagi ciri khas temen gue ini dulu rambutnya sering ganti-ganti warna, guys. Itu juga sama kayak jaket jeans, jadi itu juga berawal dari tahun 90-an. Gue mulai warna-warni rambut. Itu orang rumah nggak ada yang komplain tuh, nyokap bokap biasa aja, lu izin dulu. Malah nyokap gue ngeliatnya, keren, bagus boleh nyokap gue gitu. Kalau bokap lebih ke apa ya, bokap ya cuek aja, cuman ya paling komentarnya, ngapain sih kayak nggak ada kerjaan, gonta-ganti mulu, paling gitu. Tapi ya udah gitu, tapi cuek gitu, nggak yang ini. Cuman mereka sih mikirnya yang penting cocok di gue gitu. Berarti pas lu warnain nggak tahu tuh ya nyokapnya. Pas pulang tahu-tahu udah wah. Iya nggak tahu karena gue kayak apa ya, gue kayak misalnya mau diwarnain gitu rambutnya, gue kayak mimpi dulu gitu. Jadi malamnya gue mimpi gitu ya. Aduh kayaknya gue warna rambutnya mesti ini deh gitu kan. Tahu-tahu besokannya bangun, yaudah mau ke salon, gue ganti warna gitu. Oh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi apa ada sih? Ada mimpi juga ya? Iya, gue gak tahu. Gue apa-apa di bawah mimpi gue. Aneh ya. Tapi ada ini langganan ya pasti ya. Buat warna ini. Iya dong. Iya. Kalau soal rambut tuh ini banget. Harus bener gitu loh. Orangnya jangan yang asal-asalan gitu. Soalnya rambut rusak sayang banget, ya kan? Udah secara warna ngecatnya aja bikinnya mahal, ya kan? Jadi nggak boleh tanggung-tanggung, jadi harus all out. Iya, benar. Oke, Daners, kali ini topik kita akan bahas suatu proses yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Pasti semuanya akan kepake. Nah ini salah satu contohnya ada di tempat gua nih. Banyak sekali proses yang dialami hingga dia menjadi seorang Tika yang saat ini. Saat ini berarti profesi lu disebutnya sebagai apa nih? Macem-macem ya. Tapi mungkin untuk saat ini gue lebih ke mencoba untuk bisnis ya. Jadi gue lebih ke entrepreneur, sama gue kan punya bisnis kecil-kecilan nih, usaha kecil-kecilan. Gue bikin handicraft gitu. Jadi gue ngedesain sama gue juga masih tetap stylist orang-orang gitu, artis-artis gitu. Jadi bisa dibilang desainer bisa, stylist, fashion stylist bisa, entrepreneur bisnis bisa. Gitu. Itu sih. Untuk saat ini tiga itu sih yang lagi gue gelutin gitu. Nah, ini yang menarik sih. Pasti kan lu sampai saat ini nggak langsung instan ya, Gak? Pasti ada prosesnya, betul? Oh iya dong. Enggak. Itu kan pertama kali prosesnya dari belajar
dulu sempat sastra Jepang ya di UI ya. Iya, Hmm. iya. Jadi Itu kenapa lu itu juga kepikiran karena sastra Jepang tuh waktu itu? Nah, waktu itu ya sampai sekarang sih, gue tuh suka banget yang namanya kebudayaan Jepang gitu ya. Budaya-budaya Jepang tuh gue suka banget. Jadi termasuk bahasanya gitu. Terus dan contohnya itu ada di sepupu gue. Kebetulan sepupu gue itu ngambil kuliah sastra Jepang di UI. Gitu. Oke, abis waktu lu di sastra Jepang tuh udah ngambil side job di ini belum tuh? Oh udah. Gue mulai ya itu dari tahun 90-an lah gue mulai iseng-iseng gitu kerja part time gitu. Dulu tuh awalnya gue gue mikirnya kerja apa ya, gue freelance apa gitu. Terus tiba-tiba lagi sering nonton konser-konser gitu gue, terus kenal lah beberapa penyanyi gitu yang gue tonton. Waktu itu kebetulan grup vokal Warna yang sering gue tonton, terus tiba-tiba mereka mau buat manajemen buat manajemennya mereka, terus mereka minta tolong gitu sama gue, lalu berminat nggak gitu bantuin kita di manajemen, ngurus ini ono semua yang berbau dengan manajemennya mereka gitu. Terus akhirnya oh ya udahlah kalau ini bisa disambi-sambi gitu kan, jadi kuliah juga, udah gitu gue part time juga di tempat mereka. Akhirnya udah gue terjun di situ. Ternyata gila seru banget nih, kayaknya nih dunia gue nih. Nah gue mulai menemukan tuh dunia gue yang mungkin gue suka gitu. Gue di manajemen itu gue awal di sekretariatnya dulu gitu, sekretariatan, udah gitu ngeberesin surat-surat fan mail, surat-surat fans tuh, ngurusin surat-surat fans, terus udah gitu ngurusin mereka manggung tuh kita sebagai waktu itu gue istilahnya tuh kayak roadman gitu loh, roadman atau PA, terus sama fashion stylist juga, semua campur aduk lah itu. Pertama Warna tadi ya. Terus Nina Tamam. Habis itu langsung ke sebetulnya ada satu lagi juga, cuman nggak terlalu panjang gue sama kerjanya, karena artis yang gue pegang tuh nggak terlalu fokus ke dunia selebnya gitu loh, karena dia kerja awalnya, kerja tetapnya tuh artisnya kerja di pemerintahan, jadi agak susah dia untuk ke dunia seleb gitu, agak susah, jadi paling beberapa event aja. PNS juga dia PNS. Iya PNS. Ini dia kerja di keuangan negara. Keuangan negara gitu, tapi ya kebetulan pada zamannya tuh waktu itu dia jabatannya lumayan tinggi, jadi emang nggak bisa seenak jidat juga untuk ngambil kerjaan-kerjaan di luar pemerintahan gitu. Nah, yang bikin lu ngambil tadi jurusan manajemen itu pasti kan lu ada suatu stuck nih, wah ilmu gue stuck nih, gue mesti nambah nih. Nah itu lu di saat seperti apa tuh lu kepikiran? Apa karena tuntutan dari manajemen atau inisiatif enggak, inisiatif sih. Begitu gue menggeluti terjun di dunia entertainment gitu ya, oke, seru banget gitu loh, seru banget. Wah, gue kayak belum pernah menemukan pekerjaan yang menurut gue itu seseru itu gitu loh. Kerjaannya santai, kalau lagi santai, kalau lagi hectic gitu loh, kalau lagi pusing gitu loh. Cuman ya seru lah pokoknya kan, event-event gitu, bikin event-event gitu ya.
Nah terus gue waktu itu nanya-nanya ke siapa ya? Gue nanya-nanya ke temen gitu, cuman kayaknya teman-teman gue semua pada bilang Ah, nggak usah ini lagi, lo nggak usah kursus atau apa gitu kalau nyari-nyari, lo ini aja, lo kan udah kerjanya di dunia itu, ya udah lo ah, pelajarin aja gitu kan. Dari oh, situ lo istilahnya lo nggak usah bayar gitu kan, lo ah, udah di situ lo ini aja, learning by doing gitu loh jatuhnya gitu loh, hmm, ya kan. Cuman gue masih kekeh waktu itu. Terus tiba-tiba sepupu gue punya sepupu, bukan tante gue, ah, itu ngobrol gitu kan. Oh kamu kayaknya kok suka ya dunia ini dunia apa? hmm, Dunia hiburan, dunia entertain gitu-gitu. entertainment. Aku punya temen itu dia anaknya kuliah di IKJ. Nah kalau Oh, nggak salah anaknya itu ngambil manajemen seni pertunjukan. Itu dia memanage. Tante gue tuh hmm, yang cerita itu dia memanage pertunjukan-pertunjukan tari, teater, hmm, itu kayak event-event organizer gitu, kayak bikin oh, IO gitu. Terus gue langsung, nah tuh dia tuh, kayaknya itu tuh gitu. Makanya ah, terus gue cari info, terus begitu udah dapet, gue langsung daftar ke kampus. Gue langsung oh, daftar ke IKJ, terus gue lihat, ternyata bener ada nih gitu jurusan hmm, jurusan apa seni apa manajemen seni manajemen. pertunjukan. Ah. Nah, Uh, dari lu pegang artis-artis besar nih, diva-diva itu juga. uh, uh, Pernah ngelakuin kesalahan nggak lu waktu lu di manajemen artis? oh, oh kalau kesalahan sih kita mau kerja apa juga pasti pernah lah Ah, ya. kesalahan Uh, apa tuh yang lu inget tuh yang, wah apa ya? gagal nih gue pas yang konser yang di sini nih. Ya Nah, uh, waktu awal-awal gue baru kerja gitu ya. hmm, Gue kan lebih banyak di backstage ya. nah, Terus barang-barang pribadi dia itu yang in charge tuh gue semua gitu. hmm, Yang in charge handle tuh gue semua. Nah ini ada salah satu barang pribadinya si Diva ini, hmm, uh, handphone gitu. oh, Entah kemana tiba-tiba hilang gitu loh. Di oh, kita lagi ada event di luar kota gitu. ah, Itu gue rasanya itu karena tanggung jawab banget ya. Kita harus iya, tanggung jawab sama apa yang udah dititipin kan kerjaan hmm, kita. Apa gue rasanya udah pengen pulang aja gitu, pengen iya, nangis tapi gimana gitu kan, ini barang ah, orang, gue baru kerja terus tiba-tiba ada barangnya yang hilang gitu kan, dia ah, nggak marah, orangnya sih ah, nggak marah gitu loh, cuman gue ngerasa kayak aduh gue iya, baru mulai kerja nih kenapa ada sesuatu yang nggak beres nih gitu kan, kenapa harus kecolongan ada yang lah ya, hilang gitu kan, ah, kenapa ya kecolongan lah ya, miss lah, ternyata cuman uh, ini aja sih apa ternyata handphonenya ketemu gitu loh, udah oh, dicari-cari apa security nyari ke apa panggung-panggung itu ah, semua nggak ada, aduh gue udah deh gue gak usah dibayar deh kalau gini deh caranya deh kalau ah, misalnya nggak ketemu, gue gak usah dibayar deh buat gantiin ah, handphonenya gitu karena handphonenya kan lumayan mahal kan gitu, hmm, terus taunya ketemu itu hmm, ada di bawah sofa kamarnya dia gitu. Jadi oh, ternyata waktu dia telepon-teleponan dia lupa nyelip di ya, antara sela-sela bantal gitu loh. Jadi oh, ya udah gitu. Gue udah mau nangis-nangis, udah stres dulu, udah stres, udah pikirannya acak adut. Aduh ya eh, ampun deh. Gak gampang sih dapat kepercayaan dari apa ya artis yang kita pegang hmm, gitu. oh. Nah pas, Makanya pas, susahnya hmm, kerja sama artis gitu ya, kita harus apa ya ngejaga emosi, ngejaga ya, apa ya ngejaga emosinya dia, ngejaga ininya dia lah pokoknya, jaga mood lah ya. jaga moodnya dia kayak gitulah Nah, pas gitu. lu kuliah itu, lu langsung terjun juga tuh ya, ada job sampingan juga ya, tuh kerjain IDF ya.
Indonesian Dance Iya, Festival. iya benar tuh. Iya benar. Itu gue juga. Itu gara-gara apa ya? Oh, gara-gara gue mungkin lebih sering nongkrong sama para dosen-dosen. Gue Nongkrongnya di mungkin mana tuh? lebih ngajak sering gue nongkrong nongkrong. sama dosen-dosen. Jadinya tahu-tahu diajakin. Jadi ya alhamdulillah lah ya diajakin, masih dipercaya sama dosen-dosen itu gitu. Pasti kan apa pengalamannya ya? banyak banget. Iya, pengalamannya Bertahap juga berharga ya. banget. Iya, bertahap lah. Berharga juga lah. Seneng sih, seneng banget. Gue gue seneng kuliah di KJ itu karena ya itu nambah wawasan, nambah temen, nambah apa ya? Jadi temen di luaran juga jadi nambah gitu loh. Gitu. Terus bikin event-event, seru banget. Lalu di pertama kali lu pegang IDF tuh ya, lu ditugasin sebagai apa tuh waktu itu? Lu yang minta apa langsung ditunjuk? Tik, lu pegang ini aja. Awalnya dulu, pas denger ada IDF terus tiba-tiba gue yang mau dong ikutan jadi apa aja gitu. Secara ya zaman dulu gue masih, kalau di dunia anak-anak IKJ mungkin gue masih nilainya masih 0 kali ya, nggak ada papanya lah sama seniornya gitu. Masih newbie lah ya. Pokoknya masih 0 lah ya, masih nggak ada pengalaman lah kalau di IKJ gue. Tapi kalau di luar mungkin bisa dibilang gue pengalaman gue lumayan banyak, tapi kalau di dalam kampus gue sama sekali 0, nggak ada pengalaman. Akhirnya gue bukan main sih, sering ngobrol, sharing sama dosen-dosen. Terus tiba-tiba salah satu dosen ngajakin, yuk mau ikutan bantuin deh. Tapi ini bantuin loh, ini bukan project yang gimana-gimana. Iya nggak masalah. Waktu itu gue karena emang niatnya pengen belajar gitu kan, jadi gue nggak masalah lah, gue mau dibayar mau enggak terserah deh. Yang penting gue dapet ilmunya, itu sih yang gue iniin dulu. Terus akhirnya tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah, 2004 kali mungkin, apa 2003 kali ya, gue mulai ikutan tuh Indonesian Dance Festival. Itu salah satu event fakultas seni tari. Gue diajakin semua itu yang bergabung di event itu semua anak tari. Kayaknya gue doang yang dari manajemen seni pertunjukan tuh, kayaknya gue doang deh gitu. Bodoh amat, gue udah gak mikir, yang penting gue ikutan, gue pengen tahu prosesnya seperti apa bikin event itu waktu itu kan. Akhirnya ya udah gue ikut bergelut sampai terakhir tahun berapa ya, pokoknya gue ikut di IDF itu udah 12 kali lah, 12 tahun kali mungkin. Itu persiapannya 12 kali gue. Persiapannya lumayan panjang kan ya? 2 tahun ya? Oh iya, karena IDF itu bikinnya tuh setiap 2 tahun sekali gitu. Karena kan mesti cari yang susah itu kalau seni pertunjukan tuh, yang susah tuh kan nyari sponsor ya kan. Itu mesti jauh-jauh hari tuh. 6 bulan sampai setahun kali kalau bisa tuh. Mesti nyari sponsor dulu, terus apalagi ini pertunjukan tari. Pertunjukan tari itu kan susah lah, mencari penontonnya tuh susah gitu loh. Untuk orang Indonesia tuh susah kalau menurut gue gitu. Kalau lu nggak suka-suka banget gitu, minimal lu harus ngerti gitu loh apa yang seni pertunjukan tari itu seperti apa gitu. Terus paham gitu. Gue dulu awalnya juga nggak ngerti, ini orang nari apa sih gitu kan. Gue nggak ngerti ini maksudnya apa sih, tujuannya apa sih. Gue awalnya gitu nggak ngerti, dari benar-benar nol, nggak ngerti ini tarian apa. Soalnya biasanya lihat penari latar ya, modern dance ya. Iya, biasanya gue ngeliat
Karya tari Kalau di luar tuh kontemporer. pertunjukan-pertunjukan di luar yang modern dance yang gitu-gitu gitu kan. Nah tiba-tiba gue ikut di dalam event seni pertunjukan seni tari gitu yang kontemporer, yang klasik lah gitu. Itu buat gue baru banget kan. Jadi gue benar-benar dari awal tuh dari nol. Gue nggak tahu ini maksudnya apa ya gitu. Sampai Berarti akhirnya ini begini, ini maksudnya ini gitu. Dan dulu gue di IDF itu awalnya gue jadi LO tuh license officer. Itu kayak PA gitulah. Semacam PA, personal assistant untuk para penari-penari yang akan pentas di IDF gitu. Jadi kita job desk-nya tuh lebih ke bukan cuman menemani si penarinya ini bekerja, tapi kita juga ngebantuin kebutuhan apa yang dibutuhin oleh si penari ini pada saat dia mau pentas nanti gitu. Nah ini sastra Jepang lu kepake nih ya, lu waktu itu penari dari Jepang nih ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ternyata IDF ini nggak cuman mendatangkan penari-penari lokal gitu. Jadi ini ada penari-penari internasional juga kan. Dari mana ya waktu itu? Dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Eropa gitu, dari Rusia gitu. Macam-macam lah. Nah kebetulan yang pas dari Jepang itu awalnya gue sempat takut-takut gitu karena aduh gue masih inget nggak ya gue pelajaran bahasa Jepang gue gitu kan. Cuman gue pikir gue harus nyoba. Nggak mau ngomong Inggris deh, mesti Jepang ya. Bukan nggak mau ngomong Inggris, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Emang nggak bisa. Mereka emang nggak bisa bahasa Inggris dan selalu permintaannya, requestnya mereka waktu ke Indonesia, mereka minta orang yang bisa bahasa Jepang untuk membantu membantu mereka untuk diskusi sama pihak-pihak IDF, pihak penata lampu, stage management kayak gitu sih. Tapi ada pendampingnya juga dari mereka. Ada. Kebetulan gue karena gue kuliah di UI Sastra Jepang, jadi gue punya beberapa temen yang emang adik kelas lah ya jatuhnya, yang emang dia siap tempur ngebantuin si orang Jepang ini untuk kerjasama sama kita gitu. Soalnya kan project IDF ini bukan project yang pada waktu itu bukan project yang besar gitu, karena masih dari bawah gitu, masih merambah gitu kan. Gitu, jadi kan harus yang bisa bahasa Jepang. Waktu itu persyaratannya harus bisa bahasa Jepang, terus nyari yang emang bener-bener bisa bahasa Jepang dan tidak money oriented ya. Karena susah kan kalau project dari kampus kan emang rata-rata tidak money oriented gitu. Apalagi awal-awal project thank you. Iya betul sekali project thank you. Kayaknya gue kebanyakan project thank you kalau gue. Tapi nggak apa-apa. Thank you itu semua ada yang diambil itu semua yang bikin gue jadi seperti ini sekarang. Bisa bisa melanglang buana. Pengalaman yang lu dapat banget tuh dari IDF, yang ilmunya lu pakai ketemu banyak orang ya. Ketemu banyak orang, udah gitu dari tahun ke tahun jadi ngerti gitu loh apa sih dunia tari itu gitu. Yang tadinya gue sama sekali nggak paham, jadi akhirnya paham gitu. Ya sambil belajar aja sih gitu. Dan karena emang gue suka ya. Sempet kepikiran jadi penari juga nggak? Enggak, sama sekali enggak. Walaupun disuruh sama siapa ya waktu itu ya, Mas Sentot, coba sama Mas Sentot. Kamu jadi penari aja katanya. Wah, enggak ada, gue gituin. Terus kamu ikut ya pagi-pagi kelas saya gitu.
Disuruh gue pagi-pagi apa ya kelas apa itu ya? Olah Yang tubuh. subuh-subuh itu lupa. Olah tubuh. Olah tubuh ya, subuh-subuh. Iya, olah tubuh waktu itu. Cuman bertahan 2 kali. Setelah itu bubar, nggak ikut lagi. Tapi emang Gitu. pas kita masuk kampus emang kebuka tuh ya semua ya. Ternyata nggak semua penari badannya bagus. Oh iya, nggak harus. Bukan nggak semua penari badannya bagus. Maksudnya tuh nggak harus yang nggak harus bisa nari gitu. Lo nggak bisa aja bisa jadi bisa gitu loh. Bisa jadi bisa. Gitu sih. Cuman emang gue pada dasarnya emang nggak ada bakat nari ya. Gue bakat gue cuman mikir terus ngerancang event, ngerancang acara itu. Gue kayaknya lebih ke situ deh. Lebih ke situ. Jadi makanya dapetin dari manajemen seni pertunjukan apa tuh? Ilmunya lu pakai banyak sih. Gue jadi bisa banyak ya, apalagi sekarang gue kan selain kerja manajemen artis, terus bantuin event-event di luar juga, gue juga punya bisnis sendiri. Nah, gue ini punya bisnis sendiri. Bisnis gue ini berdiri dari tahun 2006. Gitu. Karena gue keseringan, ini gara-gara gue keseringan ngurusin artis dan ngurusin jadi fashion stylist gitu kan. Gue nyari-nyari baju, nyari desain, bikin desain gitu gara-gara itu gue jadi keterusan. Terus udah gitu kebetulan nyokap gue tuh emang ada usaha kecil-kecilan gitu kan, usaha handicraft gitu. Nah cuman kalau nyokap ini usaha handicraftnya sudah dari gue lahir tuh, dari tahun 70-an, dari 78, dari tahun 80, 78, 80 gitulah. Terus cuman pada saat itu nyokap gue lebih bikin handicraftnya lebih ke home decor, interior ruangan kayak gitu-gitu. Nah kemudian tahun 2006 nih kepikiran gitu loh, kenapa sih kita sebetulnya gue sih kenapa sih kita bikin yang nggak bikin sesuatu yang nggak cuman interior design, nggak cuman home decor gitu. Kenapa kita nggak coba fashion tapi lebih ke art? Karena backgroundnya juga kan gue kuliah juga di IKJ kan, di art gitu. Jadi kenapa nggak disangkut pautin gitu kan, disambung-sambungin. Terus akhirnya ya udah 2006 nyoba-nyoba, gue bikin baju. Karena gue suka sesuatu yang berbau Jepang, jadi tetap brand yang gue bikin adalah Tika Jepun Craft. Pasti ada Jepun itu dari Jepang sebetulnya, budaya Jepang. Nah udah gitu gue bikin baju tuh, Nah baju yang gue bikin tuh kimono. Karena kan gue emang ininya ke negara Jepang kan, emang sukanya Jepang gitu. Jadi gue bikin yang sesuai dengan itu. Tapi walaupun gue bikin kimono, tapi itu nggak keluar jalur dari kita punya negara gitu, Indonesia gitu. Jadi tetap ada Indonesia ya. Jadi kimononya gue bikin dari tenun, dari batik gitu. Itu pun batiknya juga batik tulis kayak gitu. Jadi gue bikin brand. Lu pengrajin dari daerah apa lu ke daerah-daerah tuh buat bikin? Gue ke daerah-daerah. Gue nyari orang yang bisa ngerjain karena gue sebenarnya nggak bisa gambar. Kelemahan gue adalah gue nggak bisa gambar gitu. Cuman gue punya sesuatu yang bisa gue pikirin gitu, kayak ide gitu, dan gue tuangkan, ada orang yang gambar gitu. Nah orang yang gambar nih si tukang ini gitu loh. Udah gitu si tukang ini tinggal di rumah gue ya. Ada beberapa tukang nih tinggal di rumah gue, ada 2. Jadi dia emang
stay di rumah gue, dia ngerjain apa yang udah gue siapkan gitu loh. Gitu. Nah itu udah. Tapi gue keliling ini juga, keliling Indonesia juga untuk nyari ide-ide gitu, terus lihat ada apa yang baru, bahan-bahan material apa yang baru gitu. Gue juga nggak bisa lewat ini sih, nggak bisa lewat apa foto atau apa gitu. Gue emang harus apa ya, harus tetap harus nyari ide keluar gitu loh, ke luar negeri gitu. Itu juga tetap itu bagian dari kita nyari inspirasi, nyari ide gitu juga. Lu namain apa itu, Tika Jepun Craft makanya brandnya Tika Jepun Craft. Kalau punya nyokap gue Dati Handicraft gitu. Nah, gue mulai bergelut tuh tahun 2006. Cuman waktu itu karena gue juga nyambi, jadi nggak pegang tuh. Usaha gue sempat nggak kepegang. Nah, tahun 2017 itu mulai gue seriusin gitu. 2015 sorry. 2015 itu mulai gue seriusin lagi. Nah itu variasi pasti ya harganya ya. Yang paling murah berapa tuh? Macam-macam. Pokoknya range gue dari 100.000 ada. 100.000 sampai berapa ya? Sampai jutaan kali ya, tapi ya tergantung materialnya sih, materialnya. 10 juta lebih ada ya? Sampai 10 juta. Kalau produk yang gue, produk yang brand gue belum ada. Tapi produk tuh juga paling sempat. Kalau produk nyokap, iya lebih dari 10 juta karena material yang dipakai cukup langka, kayak penggunaan batik tulis, tapi batik tulisnya itu batik tulis yang zaman dulu gitu, apa sih namanya? Langka lah pokoknya. Jadi susah banget gitu. Kita nyari materialnya susah banget gitu. Jadi ya worth it lah kalau emang harganya mahal ya, emang karena emang udah material bahannya itu emang udah lama banget, udah langka, udah nggak ada lagi gitu. Udah gitu juga bikinnya juga nggak banyak ya, paling 1, 2 atau. Iya benar, gitu soalnya susah banget. Kita ide kan nggak bisa kita ide, kalau nggak tahu ya, kalau gue ngerasa gue kalau bikin barang gitu ya, bikin produk gitu ya, desain, gue nggak mau dicontek-contek orang gitu. Gue nggak mau nantinya jadi pasaran gitu. Gue nggak mau. Gue mau karena emang kita konsepnya udah produk kita adalah limited gitu loh. Tapi lu pas waktu lu mau bikin produk nih, pasti kan lu survei dulu kan pasarnya apa, lu bikin aja nih. Apa lu gue sekarang pengen bikin. Enggak, gue survei. Gue udah pasti survei. Secara nggak langsung ya. Kan gue kerja di manajemen artis kan. Nah, gue di manajemen artis itu gue selalu ketemu banyak orang. Salah satunya para desainer papan atas, ya kan. Nah, dari situ tuh gue belajar juga gitu. Gue lihat tuh material bajunya mereka. Jadi kenapa sih yang bikin baju-bajunya mahal tuh apa gitu loh. Jadi gue dari situ gue ngelihat ya ini apa sih material yang dipakai, apa sih, kenapa bisa mahal sih, kenapa begini sih bahannya, kenapa harus ini sih gitu, kayak gitu. Itu gue gue lihat dulu gitu, gue survei dulu gitu, gue cek dulu, gue lihat oh ternyata begini, oh ternyata nggak gampang ya. Gue sering ngobrol sama para desainer itu gitu, terus gue perhatiin iya sih emang susah. Ide itu sesuatu yang susah gitu, susah didapat gitu. Belum tentu, iya mahal. Jadi ya emang mahal tuh, barang-barang produk mahal karena idenya aja udah susah, ya kan. Nah itu gitu. Lu umur berapa tuh target tuh? Dari umur berapa sampai umur berapa? Apa target produk gue nih? Produk lu. Kalau pada awalnya kan kalau produk nyokap gue sendiri itu kan targetnya emang menengah ke atas ya. Kalau gue menengah ke atas tuh
dari berapa ya, menengah ke atas mungkin 30 ke atas kali ya kalau nyokap gitu ya. Nah kalau gue kepengennya gitu ya, gue kepengennya tuh medium ya, bukan cuma menengah ke atas tapi gue dapat yang bukan standar ya, apa ya, gue kepengen umur 25, dari 25 sampai ke atas. Kalau gue kepengennya begitu. Cuman so far sih sampai saat ini yang ada ya masih standar ininya masih 30. Range-nya umur 30 ke atas gitu. Ini ya sempat dapat award juga loh ya, di 2016 ya. Ya, Award. alhamdulillah. Tas ukiran kayu Alhamdulillah. motif Melati Jakarta. Nah itu apa tuh konsepnya waktu itu? Nah iya, waktu itu karena emang udah konsepnya itu udah ditentukan gitu. Harus sesuatu yang yang tentang Jakarta gitu. Jadi gue mikir apa ya tentang Jakarta gitu kan, pusing juga, terus karena gue udah ribet gitu, udah bingung gitu apa. Terus nyokap gue bantuin gitu kan ya. Gue sebenarnya masih belajar juga sih di dunia handicraft ini gitu, masih belajar juga sama nyokap gitu kan, karena ini kan juga baru kan pengembangannya, baru dari 2015 gue baru nekunin banget. Terus apa namanya, jadi dari setiap gue kalau kita ikut pameran exhibition itu pasti selalu ada apa ya namanya tuh, ada kayak lomba-lombanya gitu deh. Ada lomba-lombanya. Nah, masih ada lomba-lombanya itu. Fotonya ya? Foto produknya masih ada ya? Produk yang mana nih? Yang menang ini yang 2016. 18 aja deh, 2016 gue kemana ya fotonya? Lupa. Ini 2018. Inacraft Award waktu gue pameran Inacraft. Terus gue ikut mereka ada ininya deh. Ada setiap Inacraft tuh ada lomba-lombanya gitu. Kategori apa gitu loh. Ini kebetulan yang barangnya dibeli kategori itu ya. Mira Lesmana itu bukan? Iya benar. Ini yang tas kayunya nih kayak gini nih. Tas kayu Sumba ya. Nih. Iya betul. Ukirannya itu kuda-kuda gitu, kuda tenun Sumba. Kalau tenun Sumba itu ya kan dia gambarnya tuh kuda-kudaan gitu kan. Nah, kalau gue ini bikin lagi nih motifnya ini bunga melati. Jadi batik bunga melati. Ini dari kayu. Oh, ini yang melati yang 2016 ini dari kayu jatim, dari kayu jati muda. Ya ini kopiannya. Jadi gue bikin ulang. Gue bikin ulang gitu. Karena yang 2016 siapa yang beli itu? 2016 siapa yang beli? Ya ada sih. Setiap ini pasti ada yang beli. Gue lupa siapa yang beli waktu itu. Gitu. Kayak gini. Terus buat koleksi ya, buat di rumah ya, biar ini ya. Enggak, ini sengaja gue bikin lagi, nanti dijual lagi. Oh, buat dijual juga. Ini nanti dijual lagi. Jadi gue emang selalu bikin kopiannya gitu. Tapi nggak banyak, paling 1, 2, 3 lah, paling 3 gitu loh. Berapa hari jual lagi gitu. Buat bikin 3 tuh? Apanya? Produksinya. Ngerjain ya, bisa sebulanan kali ya. Bisa sebulanan kurang lebih lah. Karena ini ngukirnya yang susah nih, diukir, bener-bener diukir. Jadi ini kan kayu jati nih. Ini kayu jati muda nih. Kayu jati muda nih, bahannya kayu jati muda. Berapaan itu? Terus kalau dijual tuh? Ini kalau dijual harganya 1.650.000. Karena pengerjaannya sulit. Ini benar-benar asli diukir. Dipahat apa diukir? Iya, dipahat. Jadi pahat diukir kan sama kan? Dalamnya seperti ini. Biasanya buat bawa apa deh? Ini buat pesta ceritanya, buat pesta. Ini isinya bisa dompet, handphone, gitu.
Seperti itu. Ini kena air nggak bikinan apa-apa gue. tuh ya, awet ya. Nggak apa-apa. Ini buat mukul orang juga lumayan nih. Kayu jati bawa. Aman lah ya. Berarti Kocak ya. itu tiap Gitu. kapan lu bikin kopiannya? Misal 3 ini laku nih, terus tuh bikin lagi per berapa Ya, periode tuh? ini bikinnya 1 bulanan kira-kira yang tadi itu. Terus 1 bulanan itu udah jadi 3 piece. Kalau udah habis ya kita nggak bisa produk lagi, bikin lagi yang baru tapi dengan motifnya beda. Ini kalau ini kan motifnya melati ya, bunga ya. Ntar kalau bikin ulang lagi mungkin beda, mungkin gambarnya bunga sepatu atau apa gitu loh, beda-beda sih. Gitu. Soalnya gue nggak mau terlalu pasaran gue. Gue nggak mau pasaran. Kalau pasaran malah kesannya jatuhnya jadi murah gitu loh produk kita, ngerti nggak? Gitu. Tapi lebih dijualnya pameran-pameran gitu ya? Iya, sebenarnya enggak sih. Gue juga jual di Instagram atau di Tokopedia juga ada gitu. Cuman nggak tahu ya, mungkin orang lebih senengnya ngelihat langsung. Gue di rumah juga ada butik, jadi orang bisa datang gitu ke butik gitu kalau mau lihat produk-produknya, bisa beli di butik atau bisa beli PO gitu bisa beli. Terus di Instagram, terus di Tokopedia gitu. Butiknya di mana tuh? Kali Edaners ada yang butiknya jalan di rumah, di Jalan Delman Raya, A29, nomor 411 Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Ada apa aja tuh selain tas tuh? Ada tas. Kebetulan kalau produknya gue tuh ada baju, ada tas. Gue lebih banyak main di tas sih, tas, aksesoris. Karena gue suka banget pakai aksesoris kayak ini gantungan kacamata lah, anting, terus apalagi kalung-kalung, masker yang terbaru ya. Emang karena pada dasar masker, iya masker tuh yang baru-baru, masker gue ya, iya maskernya juga dari bahan tenun gitu. Itu ada barang nyokap juga apa barang juga di situ? Iya, jadi satu karena jadi kita satu, konsepnya ya? Emang konsepnya saling terikat gitu kan, jadi satu kesatuan gitu. Jadi dia nyokap gue bikin interior dekor, bikin pajangan-pajangan buat di dinding gitu. Contohnya nggak ada sih. Terus dia bikin kayak wayang-wayang gitu. Kalau wayang-wayangnya kayak begini nih, mungkin nih bisa lihat nih gitu. Ini wayang-wayang. Wayang-wayangnya nih nyokap gue yang bikin. Ada yang fanatik ya tuh sama barang lu tuh? Oh, ada banget. Pas lu bikin dia pasti beli. Oh iya, ada banget. Ada. Itu kayak gitu banyak loh, lumayan banyak lah. Ya? Gitu. Jadi setiap produk baru dia harus punya. Gitu. Jadi kalau ada produk baru apa gitu dia harus punya gitu barang kita gitu. Tapi kitanya seneng sih. Nggak by request seneng kan sih sebagai ya? Kenapa? Nggak by request kan? Tuh berdasarkan ide lu mau bikin apa baru lu bikin ya. Iya, jadi itu juga dia tiap berapa bulan sekali dia nanya ada yang baru nggak, lagi bikin apa, pasti nanya gitu. Oh ada Bu, ini baru gini-gini. Terima pesanan juga gak lu? Iya, terima. Kayak gini dong. Iya, tapi nggak maksudnya modelnya dari kita, tapi modelnya dari ada kita. Yang kawinan nih butuh souvenir nih, pesan di lu gitu ya, ada? Bisa sih, cuman gue nggak bisa banyak, masalahnya itu. Nah itu ya. Nggak bisa dalam jumlah besar, itu nggak bisa itu. Masalahnya itu. Soalnya juga susah. Masalahnya sekarang, apalagi sekarang ya. Zaman sekarang tuh tukang-tukang lebih galak daripada desainernya beneran. Nah, itu gue nggak bohong. Gue sering diomelin sama tukang-tukang, tau gak lo?
cara maintain tukangnya gimana tuh bisa Aduh, dedicated, bisa sampai setia sampai gitu? mau nangis karena apa ya, mesti tarik ulur lah kayak orang pacaran, mesti tarik ulur. Soalnya dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Ya kalau nggak sesuai dengan ininya dia tuh kadang gimana ya. Jadi gue mesti pelan-pelan juga gitu loh. Sensitif juga ya, seniman ya. Iya, ya begitulah. Ya namanya juga seniman ya, paham kan? Seniman kan kadang-kadang aneh tuh. Paling lama yang di rumah sampai berapa tahun tuh ikut lu? Berapa tahun ya yang ini udah mau 2-3 tahun. Oh itu udah paling lama tuh, 2-3 tahun. Ada yang sampai 5 tahun gitu, ada 5-6 tahun. Ada yang 10 tahun deh, ada pernah ikut 10 tahun sama gue. Cuman terus meninggal, jadi ya mau gimana ya. Ada yang hampir seumur hidup loh, maksudnya saking. Jadi nyokap gue dulu punya penjahit, tukang jahit gitu kan. Nah ini tukang jahitnya dari muda udah diajarin lah kisahnya. Diajarin tinggal di rumah gue sampai dia belum nikah, terus punya anak, punya cucu, sampai akhirnya meninggal. Itu 10 tahunan lebih lah, berapa tahun ya itu, ada kali 20 tahunan lebih kali. Itu proses seleksinya gimana tuh? Kan banyak tuh pengrajin kan pasti. Iya, kayak orang pacaran ya, cocok-cocokan. Jadi kalau daerah Sumba nih, lu cari tuh pengrajin Sumba. Kayak gitu ya, kita mesti sering ke pelosok-pelosok gitu lah. Kadang yang nggak pernah kita pikirin, toto dapet aja gitu. Diiming-iming apa tuh biasanya mau ikut ke Jakarta? Enggak diiming-imingnya nih. Yang pasti kan dirawat ya, maksudnya dirawat dalam arti dapat makan, ya kayak orang kerja biasa gitu loh. Dapat makannya sama kita, ya kan. Terus apa lagi ya? Bonus udah pasti, ya kayak gitu-gitulah. Ya biasalah kayak orang kerja, gimana sih? Begitu dia kerjanya per misalnya hari ini dia bisa bikin berapa piece gitu. Misalnya dia bikin dompet 4 misalnya. Ya udah per bikin dompet gitu. Kalau dulu gitu. Sekarang udah susah. Sekarang susah banget nyari penjahit-penjahit itu, susah banget pada belagu-belagu. Pernah dibajak gitu. Gak? Tukang lu pernah dibajak? Pernah. Sebetulnya enggak secara langsung, bukan ngebajak secara langsung ya. Jadi ini orang pernah lah, salah satu pegawai gue kerja di rumah gue gitu kan, udah berapa tahun, 3-4 tahun lah. Terus tiba-tiba kasusnya apa gue lupa, keluarlah dia ya kan. Terus tahu-tahu berapa bulan kemudian ketemu lah pada saat pameran. Ini masalahnya nih, kita kenal sesama desainer tuh, kenal gitu. Terus ada salah satu desainer tuh bilang, si ini pindah ke tempat aku, nggak apa-apa kan ya gitu. Terus ya nggak masalah sih, karena di kita juga udah kelar gitu kan, udah nggak di kita gitu. Ya udah biarin aja. Tapi ya takutnya itu apa yang udah kita kerjakan gitu ya diambil sama dia gitu. Tapi ya benar pernah kejadian banget itu. Ya mau gimana ya, karena kita kenal juga, akhirnya kita ya paling tegur aja, gitu. Kita tegur, terus akhirnya ya udah, mereka nggak pakai barang itu lagi gitu. Padahal barang itu tuh produk gue gitu loh. Istilahnya produk gue gitu. Kenapa di tempat lain dia harus bikin yang sama gitu dengan produk gue? Kan kesel ya. Iyalah. Kita udah maintain capek-capek ya. Kita udah pikir capek-capek, dia malah bikin buat orang lain, brand lain pula. Kurang apa coba? Jadi ya udah gitu lah. Nah itu. Iya makanya ya.
susah barang makanya lu mesti ya mesti sempet hati-hati lah, mesti sempet sampai Ekuador juga tuh ya, sampai dibeli oh Perdana iya, Menteri gue Pak Presiden. pameran-pameran kan. Nah, selain Hmm. selain di Jakarta pameran, gue juga alhamdulillah suka diundang ke beberapa negara tuh. Nah, tapi diundangnya tuh dalam arti gue harus mengikuti seleksi-seleksi, diseleksi dulu gitu loh. Gak asal berangkat gitu loh, diseleksi gitu. Ini layak nggak untuk dibawa ke negara mana gitu kan. Kayak gitu-gitu, kayak yang susah banget tuh ya. Yang susah Itu banget tuh ikut Amerika. ikut lelang juga apa gimana tuh? Bukan lelang, lebih ke seleksi gitu loh, dipilih. Oh, langsung Dipilih penunjukan. barangnya, dipilih gitu loh. Oh. Iya, dipilih. Jadi kita dikumpulin Ah. para desainer dikumpulin di satu Oh. tempat gitu ya. Terus kita suruh gelar tuh produk-produknya, digelar. Terus nanti orang luarnya tuh salah satunya datang lihat produk kita, terus apa namanya, wawancara. Stepnya macam-macam. Udah lihat produk, wawancara, terus selain wawancara tuh kita harus presentasi. Nah, udah 3 tahap. Setelah 3 tahap nanti sama dia di cross check lagi, di cross check ulang, terus dicek ulang lagi itu materialnya layak nggak dibawa ke luar kayak gitu. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Kalau udah kepilih ya alhamdulillah dibayarin langsung gitu. Jadi Ekuador tuh tahun sebentar gue nyontek dulu nih, gue lupa. Tahun 2018. Tahun 2018 ceritanya tuh gue iseng-iseng tuh. Gue lagi lihat di internet iseng-iseng. Gue suka iseng-iseng ngelihat ada exhibition apa sih di mana gitu kan. Itu pelampiasan gue kalau kepengen liburan tapi gratis gitu kan, gimana ya caranya gitu, cari pameran deh gitu, tapi yang gratis nih, yang murah-murah gitu. Carilah gue browsing ada nih ternyata di mana, di Ekuador, Amerika Selatan. Nah tapi pada waktu itu gue bacanya itu nggak bisa baca karena bahasanya bahasa Spanyol kan. Ekuador itu jajahan Spanyol kan. Itu bahasa Spanyol gue nggak ngerti, tapi ada sedikit bahasa Inggrisnya ada sih gitu. Terus ada kayak pendaftarannya gitu. Udah gue iseng daftar, gue bikin proposal, gue bikin proposal, ya iseng-iseng aja, nggak berharap banyak gitu loh, iseng aja. Terus setelah berapa hari, seminggu sebelum acaranya mulai, itu pihak panitianya dari Ekuador itu email ke gue. Jadi mereka itu cerita kalau pamerannya itu kayak semacam Inacraft gitu loh. Jadi berbagai negara tapi yang dinaungi Amerika Selatan saja. Nah, kalau negara kita kan bukan Amerika Selatan ya, jadi nggak termasuk. Tapi dia begitu ngelihat proposal dan produk-produk gue gitu, produk gue sama produk nyokap itu mereka tertarik banget gitu. Terus tiba-tiba mereka kepengen ngadain guest honor itu kayak tamu kehormatan gitu, negara kehormatan yang diundang sama mereka gitu ke acara itu untuk kita undang deh gitu, lu nggak usah bayar untuk standnya, untuk pesawatnya nggak usah bayar, free gitulah istilahnya ya, bayarin sama panitia, tapi lu bawa produk lo gitu. Kaget dong, gila, Amerika Selatan, Ekuador jauh banget kan. Itu jauh banget, itu ada 30 jam loh sekali berangkat. Berapa transit tuh? 30 jam? 3 kali. 3 kali? 2-3 lah, tergantung pesawatnya ya. Tapi kalau gue waktu itu
Waktu pertama kali gue 2 kali atau 3 kali, lupa gue. Pokoknya antara 2 sampai 3 kali gitu. Capek banget gitu Mereka kan. karena Tapi terkesan karena apanya katanya? unik. Cakep kali. Menurut mereka produk-produk barang-barang kita tuh unik gitu loh. Oh. Aneh, unik gitu. Jadi ya coba deh kalian datang gitu. Nah kebetulan banget duit dari mana gue nggak punya duit untuk berangkat ke sana, cari akal dong gimana caranya, nggak ada tempat tinggal karena nggak disediain gitu loh. Mereka cuma nyediain pesawat sama stand tempat buat pameran. Tempat standnya, boothnya doang, booth sama pesawat. Kalau tempat tinggal kita nggak sediain katanya. Pusing dong, gimana caranya nih harus berangkat nih, gratis kapan lagi ya kan? Kapan lagi nih harus berangkat gitu kan? Terus ternyata mereka juga bilang kita di sini juga ada nominasi juga, ada lombanya juga gitu. Lo mau gak ikutan? Oh mau, gue bilang gitu. Akhirnya udah gue ajuin tuh produk yang mau dilombain ya kan. Karena kita tamu kehormatan, barang kita tidak boleh kembali. Jadi ada satu produk yang udah jadi nominasi, itu ditaruh di museumnya mereka. Jadi mereka punya museum itu keren banget. Aduh, ya ampun, keren banget deh. Sayangnya waktu itu gue nggak ada videonya, cuman ada beberapa fotonya gitu. Kayaknya gue udah kasih deh. Nah itu tempatnya itu bagus banget, museumnya itu, dan bangga banget deh bisa ada di situ gitu karena itu jauh banget kan tuh. Indonesia ada berapa yang Indonesia satu-satunya cuman kita aja. Mantap. Kita aja Indonesia satu-satunya karena mereka belum pernah ngedatengin tamu dari manapun gitu. Yang lain-lain bayar soalnya. Yang lain-lain bayar yang mau pameran. Nah kita gratis karena menurut mereka produk kita tuh unik. Kayak ya unik aja, beda gitu dari yang lain gitu. Nah selain gitu handicraft kayaknya gue udah mulai gelap deh ini ruangannya. Iya, sebenarnya masih ada bisnis lagi nih Jengtika ini banyak ya. Ada wedding decor juga ya sama kuliner ya. Itu kalau wedding decor itu iseng-iseng aja sebetulnya, itu gue bantuin saudara gitu. Kuliner masih jalan ya? Dapur Tika kalau masih kuliner jalan. Kalau kuliner itu juga gara-gara itu awalnya bokap gue jago masak gitu kan. Nah gue setiap lebaran itu pasti bokap gue masak gitu kan. Nah gue cuman bisa ngeliatin, bantuin gitu. Tapi dari situ gue belajar gitu. Terus kebetulan kemarin pandemi gue lebaran sendirian kan. Bokap nyokap di luar kota karena nggak bisa balik karena pandemi itu lockdown. Terus gue lebaran sendirian, bingung dong ya, gimana nih ya, gue harus bikin apa ya gitu kan. Ada beberapa saudara yang mau datang gitu kan. Akhirnya ya gue belajar dari resep-resep bokap itu, terus bikin dari ngeliat gitu akhirnya bisa. Terus sekarang gue jadi jualan deh. Gue jualan pre-order gitu. Kalau ada yang mau gue bikinin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh ada aja yang order. Jadi tiap hari gue masak, tiap hari ke pasar. Jengtika, kasih ini dong closing statement buat closing statement teman-teman edaners yang mau menekuni handicraft deh, itu biar biar original karyanya, biar laku. Harus original ya, yang pasti ide kreatif itu harus original. Itu pesan dari gue. Terus
jangan memaksakan kehendak. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa itu dengan jahit-jahitan atau apalah bikin tas-tas seperti ini gitu ya. Ini kan anyaman, mesti dianyam. Terus apa namanya? Kalau nggak ada passion, nggak ada ini jangan dipaksain gitu. Terus apa lagi ya? Teruslah berproses kali ya. Iya, tetap berproses, tetap berkreatif, itu penting banget, tetap berkreatif karena semakin kesana-sana tuh kita semakin diuji itu ide kreatif kita gitu. Masih nemu lagi hal baru lagi. Iya, betul. Oke, thank you banget Jeng Tika. Ditekunin aja kalau emang suka sama handicraft ya, ditekunin aja terus. Jangan setengah-setengah. Kalau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, yang lo suka tuh melakukan sesuatu yang lo suka, jangan setengah-setengah, harus tetap teruslah di ini. Jangan setengah-setengah juga, jangan ngasal juga ya kan. Iya betul banget. Ada surveinya. Harus sesuai passion lah, harus sesuai passion lo. Iya. Oke, sip. Thank you banget buat waktunya nih. Thank you juga, sama-sama. Sukses terus. Udah mulai gelap nih. Iya, buat Tika Jepun Kelasnya, buat Amin. Tika 17 ya. Sip. Sukses terus buat Jeng Tika, buat sama-sama. Thank you. Yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, klik lonceng dan juga di-share. Thank you. Subscribe, like, apalagi? Share. Subscribe, like, share.